kampanye 02 di sirkuit, nggak ada orangnya yang datang. Saya Rizky Pranata mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, dan Bapak sekalian. Semoga Tidak bisa lawan ibu-ibu, bapak-bapak yang di sini sehat selalu, di survei doa. dilancarkan rezeki. Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ya, ini bagaimana tidak sakit hati pendukung-pendukung Prabowo hari ini. Di tempat sendiri begitu kan ya, di tempat sendiri ini sepi begitu kan ya, acara-acara ya, panggung ya Prabowo Gibran di situ begitu. Nggak tahu ini gimana. Ini masih di masih belum dimulai atau apa begitu kan ya. Tapi yang jelas ya, masyarakat hari ini sudah bisa melihat begitu kan, bagaimana ya seorang itu ya dengan sebuah realitas katanya pendukung-pendukung Prabowo Gibran bisa menjadi ya tolak ukur kemenangan bagi seorang Prabowo Gibran, yaitu 1 putaran. Tapi kenyataannya gimana? Lembaga surveinya kok tinggi, tapi kenyataannya di lapangan ya, faktanya di lapangan kok seperti ini. Ada apa? Ini padahal ini di tempatnya sendiri loh begitu kan ya, di sirkuit Sentul begitu kan ya. Sudah jelas mereka apa yang harus kita lakukan hari ini. Melihat dengan sebuah narasi-narasi dalam video ini cukup viral begitu ya di TikTok, di X dan sebagainya begitu kan. Bahwa anggarannya sangat fantastis di situ begitu. Jadi kalau akibatnya ya acara-acara panggung Prabowo sepi ini gimana? Apakah Prabowo datang di situ atau tidak begitu kan? Nah, itu menjadi pertanyaan penting bagi kita begitu kan ya. Untuk bisa mengetahui di situ begitu. Akibatnya apa yang terjadi? Apakah ini belum dimulai atau sesudah memulai? Karena masyarakat begitu santai, ya jalan, ya duduk begitu di situ begitu kan ya, seolah-olah kurang antusiasme ya dari masyarakat ya. Mungkin ya sudah tahu seperti di Aceh kemarin begitu ya. Prabowo batal untuk bisa hadir di situ begitu dengan Prabowo Gibran, karena pada kenyataannya netizen mengatakan wah ini kalau datang ke Aceh bisa ya tidak ada orang yang kemudian yang menjadi antusias di acara Prabowo Gibran, ya bisa saja sepi, kira-kira seperti itu begitu kan. Ya kita lihat saja narasi-narasi orang seperti ini begitu kan ya. Masyarakat sekarang ini tidak bisa dibohongi dengan berbagai alasan apapun. Karena seseorang itu kan punya pilihan masing-masing ya. Punya pilihan masing-masing. Orang kadang menggunakan rasionalitas. Orang kadang menggunakan ya karena memang suaminya atau istrinya pendukung mereka. Atau memang ya keluarganya atau tengganya. Ya yang paling parah lagi hanya ikut-ikutan begitu kan ya. Tidak tahu pada konsep bagaimana cara memilih pemimpin dan sebagainya, tiba-tiba ikut-ikutan. Yang penting pokoknya ikut yang banyak uangnya. Ini kan logikanya kan aneh di situ begitu kan ya. Apa artinya kita sebagai rakyat Indonesia mencari pemimpin itu sah-sah aja, mau dukung siapapun silakan. 01 ada kiainya ya, 02 ada kiainya, 03 ada kiainya. Tapi pertanyaannya kiai yang apa? Dalam bentuk apa begitu kan? Ya, kalau kita merujuk pada perkataan sekarang ini dengan para ulama begitu kan, Imam Ghazali sudah memprediksikan ya ada 3 kategori begitu kan yang dibentuk para yang dimaksud dengan ulama itu begitu kan. Ya jadi pahamlah masyarakat dalam dunia pesantren ya, mungkin ya masyarakat sudah paham itu begitu kan. Ya kiai yang mana? Nah, kita lihat saja di situ begitu kan. Ya kalau kiainya hanya cari panggung, suasana, ingin cari proyek dan sebagainya, ya silakan ya pilih yang mana begitu kan ya. Tapi pada intinya adalah bukan soal itu. Demokrasi kita, kebebasan berpendapat, kebebasan ya untuk menentukan pilihan silahkan begitu kan ya. Tapi pada kenyataannya kembali kepada diri masing-masing. Mau sepi kayak mau banyak kayak begitu kan ya, tapi tolak ukurnya bukan hal itu. Tapi masyarakat kenapa sering membenturkan antara kampanye dengan lembaga survei? Nah itu yang menjadi pertanyaan penting hari ini begitu kan ya. Kadang lembaga-lembaga survei itu sangat tidak kredibel ya, karena pada hakikatnya margin of error-nya kok masih tinggi, terus kemudian respondennya hanya 1.200 ya. Kalau kenyataan faktanya di lapangan silahkan mau berspekulasi apapun begitu kan, karena ini kebebasan
bercandaria berdemokrasi begitu kan ya. Tapi kalau sudah seperti ini kan sepi katanya begitu kan. Silakan mau berspekulasi apapun. Tapi pada hakikatnya masyarakat Indonesia sekarang kan sudah pinter di situ begitu kan ya. Ini sudah pinter masyarakat Indonesia begitu kan. Bahkan ini di sirkuit Sentul saja ya, di kandang saja sudah sepi. Ini bagaimana begitu? Katanya menjadi lumbung kemenangan begitu kan. Tapi pada kenyataannya adalah kok sepi banget. Ada apa? Nah, itu menjadi pertanyaan penting bagi kita ya. Saya menganalisis 3 poin ya untuk saat ini. Pertama, kenapa ya acara-acara ini mungkin ya satu sisi harus datang seorang Prabowo Gibran, harus datang seorang calon presiden untuk bisa memeriahkan itu. Yang kedua adalah apakah mereka ada door prize? Nah, itu pertanyaan ya. Apakah mereka ada door prize ya, ada hadiah? Karena masyarakat itu hadir bukan karena ingin memberikan pilihan atau memberikan menyoblos mereka, tapi karena mereka ya karena ada door prize, hadiah minyak goreng yang begitu sekarang ini begitu mahal dan sebagainya, orang akan tertarik di situ hadiahnya begitu kan. Atau jangan-jangan ini hanya diajak oleh temannya begitu. Maka saya menganalisis 3 itu begitu, dalam artian bahwa masyarakat sekarang ini diiming-iming apapun mereka mau begitu kan ya, untuk inilah untuk itu dan sebagainya. Tapi pilihan mereka tetap mereka bagaimana dengan hati nurani mereka. Karena di lapangan itu nanti di Pilpres 2014 bisa saja ya 2024 begitu kan, di 14 Februari itu bisa saja berubah begitu kan. Itu yang paling berubah signifikan itu adalah di tempat itu, di lapangan ya para TPS itu begitu. Karena apa? Karena di satu sisi mungkin ya ada bisikan yang inilah, bisikan yang itulah dan sebagainya, sehingga orang ya dengan tujuan awal untuk mendukung ini ya pada akhirnya berubah begitu kan ya. Apalagi ditawari dengan uang ya. Jadi artinya apa? Artinya masyarakat hari ini begitu kan melihat uangnya, finansialnya begitu kan, tidak melihat siapa sosok yang kemudian yang harus kita dukung dan sebagainya. Artinya apa? Kalau seperti ini terus, wah ini kacau begitu kan. Demokrasi sudah gagal begitu. Kenapa? Kenapa harus memilih si A, harus ada uangnya, harus ini dan itu dan sebagainya. Ini kan harus introspeksi pada diri kita begitu kan. Kalau semuanya ditolak ukur dengan adanya uang, ya ini gimana begitu kan ya. Konsep demokrasi kita gagal di situ. Ya maka dari sinilah banyak sekali pro dan kontra begitu kan. Melihat dengan adanya fakta di lapangan begitu kan, apakah mereka cukup signifikan atau disukai oleh rakyat ya. Karena kalau salah pilih, wah 5 tahun mereka begitu. Hati-hati loh begitu kan ya, hati-hati di situ begitu kan. Bukan tidak mungkin orang-orang yang memainkan ini, memainkan itu begitu suatu saat nanti pasti ketahuan begitu kan ya. Karena dampaknya ini begitu kuat sekali begitu. Apalagi ini yang paling menjadi krusial sekali adalah ketika Anies Baswedan jadi ya menjadi presiden diamanahi oleh rakyat Indonesia, maka orang-orang yang korupsi ya, orang-orang yang memainkan peran hukum itu begitu kan ya, akan dimiskinkan oleh Anies Baswedan. Ini yang ditakuti oleh mereka begitu kan. Kalau memang ini sudah terjadi, masyarakat seharusnya begitu kan ya memilih Anies Baswedan. Bagaimana orang-orang yang korupsi itu bisa dimiskinkan? Bukan lagi ya, ngapain kita memilih Anies Baswedan ini dan itu begitu kan ya. Tapi toh pada hakikatnya setiap tahun uang rakyat ya dikuras terus begitu kan. Uang rakyat diambil oleh maling-maling mereka begitu kan. Sedangkan rakyat diberi kasih uang sana sini, dibeli suaranya, apakah layak seperti itu begitu. Semakin Anda ya dibeli suara Anda, semakin kesempatan mereka untuk berkorupsi. Siapapun begitu kan ya. Karena bentuk dari kita anggaran dari Pilpres itu sudah luar biasa begitu. Triliunan di situ begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya selama ini apakah rakyat Indonesia harus terjebak dalam situasi politik seperti ini begitu kan. Jadi saya kira marilah kita selamatkan bangsa kita, karena yang menikmati kita, yang menikmati ini semua adalah anak cucu kita begitu kan ya. Jadi bisa saja ya Indonesia bisa mengalami degradasi yang sangat luar biasa. Ekonominya seperti apa ya, demokrasinya juga seperti apa, juga tidak menentu begitu kan ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.